di dalam imajinasi tergila para peneliti itu bioinformatika suatu saat nanti bisa achieve apa sih Pak? Kalau kita bicara imajinasi terliar itu bisa menciptakan utopia atau distopia nih kan. COVID-19 mengguncang dunia, ngebuat peneliti dari berbagai negara berlomba mencari vaksin. Tapi sesungguhnya COVID-19 itu bukan satu-satunya misteri penyakit yang harus diungkap. Masih ada kanker, diabetes, dan juga lainnya yang juga nunggu kehadiran obat. Dan ilmu di balik itu semua adalah bioinformatika, yang artinya memadukan biologi dan kimia dengan teknologi informatika. Nah, sains sekitar kita ini mengajak kita untuk berkenalan dengan Dr. Arli Parikesit dari Indonesia International Institute for Life Science atau I3L. Podcast Sains Sekitar Kita adalah kerjasama di Conversation Indonesia dan KBR. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo, selamat datang di podcast Sains Sekitar Kita. Dan ini season kedua loh, dahsyat banget ya. Dan ini satu-satunya podcast tentang sains di Indonesia. Saya Naomi Liandra, dan di season 2 ini saya akan bersama Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia sebagai mitra KBR untuk ngebuat podcast ini. Halo Naomi, kenalin saya Lutfi. Dan tema kita sepanjang season 2 ini adalah para peneliti di Indonesia dan dunia mereka dan riset-riset mereka yang cukup menakjubkan. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya kan hari-hari ini orang masih ngomongin terus ya soal COVID-19 atau COVID-19 lah. Dan kita nggak perlu jelasin juga lah soal apa itu COVID-19 atau COVID-19 dan gimana penularannya dan juga segala macam. Tapi kita juga sudah ketimbun banyak banget info soal itu, ya kan? Oh ya, nah ngomongin tentang COVID-19 ini ya, pandemi ini tuh sebenarnya juga jadi tantangan baru yang cukup challenging untuk umat manusia, mulai dari pemahaman kita tentang virus ini gimana bekerja. Ya walaupun ada kemiripannya dengan SARS dan beberapa jenis coronavirus yang sebelumnya, tapi kayak strain baru ini juga membuat kita harus berlomba-lomba untuk misalnya mencari vaksin yang baru, karena kan entirely different virus juga ini sebenarnya hitungannya. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau enggak seperti itu kan bakal berkepanjangan juga ya. Dan kita enggak bakalan mau lah terus-terusan berada di situasi kayak sekarang gini, ya kan? Ya. Dan salah satunya juga yang hitungannya cukup berperan juga dalam usaha untuk mencari vaksin untuk COVID-19 ini. Dan sebenarnya nggak cuma vaksin dan obat untuk COVID-19, tapi juga banyak banget penyakit di luar sana, mulai dari cancer dan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Itu adalah suatu cabang ilmu dalam biology dan medical science yang dinamakan dengan bioinformatics. Tahu nggak Naomi bioinformatics itu apa? Ini nih bioinformatics, mungkin nggak terlalu detail ya, cuma mungkin menurut aku ini penggabungan antara biologi sama informatik, mungkin nggak sih? Cerdas sekali ya. Oh, of course. Coba Lutfi jelasin deh lebih detailnya gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya kita zaman dulu nyari obat itu kan mungkin caranya masih cukup sederhana ya untuk memahami tubuh kita itu kan mungkin di lab mungkin masih cukup ya sebenarnya saintifik, tapi nggak secanggih zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang itu kita bahkan bisa sampai sangat mendalam, sampai ke level genom, sampai ke level DNA, sampai ke level yang kecil-kecil banget secara biologi di dalam tubuh. Demi kita tuh bisa mempelajari jauh lebih banyak tentang tubuh manusia, tentang virus dan lain-lain. Cuman ketika kita itu misalnya ekstrak genom atau DNA atau apa gitu, kadang data yang diambil tuh banyak banget gitu, bisa skalanya gigabytes, bisa kalau banyak bisa petabyte dan seterusnya. Dan kalau cuma diingat-ingat sama manusia itu kan susah yang misalnya DNA itu kan panjang banget, dan itu butuh komputer, butuh ilmu informatika untuk kita bisa entah itu storage, entah itu management, entah itu parsing through information, entah visualisasikan, dan itu perlu komputer. Nah di situ bioinformatics itu masuk. In a nutshell kayak gitu sih Naomi. Tapi dengan adanya obrolan kita saat ini, semoga orang juga lebih paham gitu ya Lutfi ya. Dan itulah kenapa kita juga kemarin salah satunya untuk coba lebih pelajari lagi. Kita ngobrol sama seorang peneliti namanya Dr. Arli Parikesit. Nama saya Arli Aditya Parikesit. Jabatan saya di kampus I3L atau Indonesia International Institute for
Life Sciences ini adalah sebagai Ketua Departemen Bioinformatika. Oh ya, kalau ngomongin soal data science in biology ini sebenarnya istilah baru sih menurut aku. Ini seperti apa sih, Lutfi? Iya, di Indonesia itu kan kita selama ini ngomongin data science itu kan biasanya yang apa ya, computery stuff gitu ya. Yes. Biasanya apa coba yang kita ngomongin data science, misalnya kayak e-commerce misal kayak gitu kan, atau data-data yang lain. Nah ini konsep yang sama bahwa kita tuh apa namanya, handling large information of data, cuman ini di bidang biologi. Jadi kayak hal-hal yang dihandle tuh misalnya kayak genomic sequence atau apa namanya, data-data virus dan lain-lainnya, menggunakan teknik statistics, data science, big data, dan semua itu yang biasanya kita terapkan. Yang lain ini kita terapkan ke biologi dan medical gitu. Nah mungkin gambarnya kayak gini kali ya. Dunia ini kan ada banyak tantangan penyakit yang sampai saat ini belum di-solve oleh para peneliti maupun medical experts ya. Sekarang tambah lagi ada COVID-19. Nah peneliti seluruh dunia tuh berlomba-lomba untuk membuat vaksin terhadap ini. Bahkan pemerintah Indonesia kemarin juga ngomongin konsorsium COVID-19 yang di bawahnya Kemenristek. Dalam upaya berlomba-lomba ini, pendekatan dari berbagai ilmu itu diperlukan, ya kan? Nggak hanya ilmu farmasi atau kedokteran konvensional, tapi dengan kemajuan teknologi juga bisa dikombinasikan dengan bidang yang lainnya. Di Indonesia sendiri, jurusan ini tuh atau topik ini tuh baru akhir-akhir ini dikembangkan di Indonesia. Jadi wajar kalau emang banyak yang mendengar ini tuh masih asing gitu. Nah, Dr. Ali Parikesit sendiri pun mengawali karirnya dulunya itu bukan directly in bioinformatics, tapi dulu dari pendidikan FMIPA UI. Kimia, S1 dan S2 saya adalah kimia dari FMIPA UI, lulusan sana saya. Ini kemudian saya merasa bahwa ilmu yang saya miliki seyogyanya akan lebih bisa berbunyi lah istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan biomedical ya. Biomedis itu apabila saya mendalami ilmu komputer gitu. Jadi akhirnya saya mengambil S3 di Leipzig University di Jerman tentang ilmu komputer ya. Saya mempelajari bioinformatics. Gitu. Jurusannya FMIPA gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau diperhatikan ini berarti jenis peneliti yang multidisipliner gitu ya? Lumayan. Lebih tepatnya dia ini bioinformatics ini memadukan ilmu antara banyak ya, kedokteran, ada viral research, immunology, molecular biology, dengan sisi komputernya ada data science, ada big data, dan and so on. Nah, sekarang aku mau ngajak Naomi dan pendengar kita untuk membahas bioinformatics ini secara lebih detail ya. Mungkin pertanyaan terbesar kita yang pertama itu adalah, supaya just to clear it out of the way, apa sih bioinformatics itu? Nah, betul. Dan bioinformatika di mana adalah suatu ilmu baru, adalah aplikasi dari data science atau in biology gitu, data science dalam biologi. Jadi kami mengikuti tren yang beberapa universitas lain sudah membuka departemen data science atau science data, tapi untuk kami science data ini diaplikasikan untuk biologi. Nah, kalau kita kembali ke definisi apa itu data science ya, data science itu adalah sebenarnya ilmu multidisiplin antara teknik informatika dengan statistik gitu. Jadi kita akan bicara machine learning, artificial intelligence dan sebagainya di situ. Saya kasih contoh di kedokteran ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bioinformatika, ilmu yang pertama kali yang paling intens mengembangkan itu adalah kedokteran sebenarnya. Jadi sudah ada sejak tahun 80-an ya, fakultas kedokteran di saya nggak tahu Stanford, Harvard dan juga universitas top di sana ya, seperti Stanford, Harvard dan John Hopkins dan sebagainya, itu sudah mengembangkan bioinformatika karena mereka mencoba mengimplementasikan artificial intelligence itu ke klinik.
menggunakan AI alias Artificial Intelligence itu dari tahun 80-an. To be honest ya, memang baru ngeh sih sama istilah kayak gini, apalagi sekarang era digital gitu kan. Tapi ternyata AI ini udah mulai diimplementasikan ke ranah klinik juga ya. Tapi sebetulnya buat apa sih fungsinya? Terus juga apakah dengan metode yang ada sekarang itu masih kurang juga? Itu pertanyaan yang cukup menarik ya, waktu aku tanya kemarin ke Dokter Ali, kenapa sih harus gunakan AI dan hal yang canggih-canggih itu ke dalam biologi dan juga kedokteran. Dokter Ali itu menjawab, aku parafrasekan secara sederhana, itu meningkatkan akurasi dan juga mengurangi workload tenaga medis gitu. Misalnya kayak gini nih. Robot agent yang bisa membantu melakukan remote surgery atau operasi jarak jauh ya. Dan bahkan mereka sekarang sedang trial gimana supaya AI agent itu bisa melakukan operasi seindependen mungkin walaupun tetap disupervisi oleh manusia gitu. Wait, tunggu deh. Berarti nantinya nih ada kemungkinan dong kalau nanti pas melakukan operasi sama pasien itu tanpa manusia atau si dokter tuh nggak bersentuhan langsung sama manusianya, gitu ya? Itu juga Cool. yang salah satu contoh yang cukup canggih ya. Tapi yang aku personally cukup excited itu ilmu-ilmu kayak gini tuh bisa membantu medical research itu untuk jauh lebih presisi dan personalized gitu ya. Kayak misalnya kita punya penyakit tertentu, walaupun sama-sama katakanlah kanker atau apa gitu ya. Karena kita bisa sampai ke level yang sangat dalam, ke level genom, level DNA, kita tuh bisa bandingin antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi nanti ketika kita develop medicine atau treating disease, kita tuh bisa personal antara satu orang dan orang yang lainnya. Itu yang cukup exciting ke depannya. Tapi bahkan gak cuma itu aja. Ada alasan lain kenapa bioinformatics ini bisa membantu dunia kedokteran banget, yaitu adalah kemampuannya dalam memproses data kesehatan dengan rapi, cepat, canggih, bahkan sampai ke level yang sangat detail. Konvensional, which is tanpa basis biologi molekuler yang mumpuni, itu ternyata belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada ya. Bahkan tidak hanya karena bahkan banyak sekali penyakit yang masih belum bisa di-resolve ya. Selain kanker, jantung juga masih, diabetes, sekarang ada COVID-19 ada. Makanya pada akhirnya mereka berpikir kita memerlukan basis molekuler ya, menyelesaikan masalah ini gitu. Dan tidak hanya biologi molekuler, akhirnya kan mereka melakukan banyak eksperimen itu. Mereka melakukan genome sequencing, mereka melakukan berbagai macam eksperimen di lab itu. Dan setelah mereka melakukan berbagai eksperimen itu, data yang mereka kumpulkan sangat banyak ternyata. Kita udah bicara big data, karena kalau big data itu kan skala. Tadi Lutfi sempat sebut genom gitu ya, tapi ini bisa dibilang jadi salah satu istilah asing yang sebenarnya banyak yang belum tahu juga, termasuk aku ngewakilin pendengar juga yang mungkin belum tahu genom. Coba Lutfi bisa jelasin nggak detailnya genom tuh kayak gimana sih? Nah, jadi apa ya? Kita kan kalau misalnya Naomi kan punya KTP atau nomor paspor, katakanlah itu sebagai unique identifier dari Naomi dan beda dari orang lain kan. Nah, kalau mungkin kayak KTP atau nomor paspornya alam semesta itu DNA kali ya, yang unik di setiap makhluk gitulah. Nah, kalau DNA itu full sequence-nya dari awal sampai akhir. DNA itu kan kayak isinya kayak huruf-huruf gitu. Ada 4 penyusun sih. 4 zat kimia yang namanya A, T, G, dan C. A, T, G, C, G, T, C, T. Kalau dipanjangin jadi panjang banget. Setiap makhluk hidup itu beda-beda. Genom itu adalah set tersebut secara penuh gitu dari awal sampai akhir, itulah genom. Jadi kayak unique identifier-nya setiap makhluk hidup di alam semesta. Oh, oke. Tapi kalau dari pembahasan tentang bioinformatics itu tadi kan sempat dibahas juga ya di awal tentang data biologis. Nah, mungkin kita bakal ngebahas kali ya tentang hubungan pengaplikasian si bioinformatics sama data biologis itu sendiri. Mungkin sebagai bayangan kali ya, seberapa banyaknya sih data biologis yang harus ditangani itu. Saya mau ajak untuk kita berkaca sama kasus COVID-19 yang sekarang ini lagi menyita perhatian kita ya. Sampel dan data dari pasien dan sebagainya itu kan berharga banget ya. Salah satu negara yang datanya cukup besar karena testingnya kan banyak banget ya terkait COVID-19 itu adalah Korea Selatan.
itu kira-kira ukurannya 4 GB. Dan sekarang kalau kita mengetes untuk pasien COVID-19 itu ada untuk memvalidasi dia tuh positif ada 2 tahap. Pertama RT-PCR dan kedua genome sequencing. Itu standarnya Litbangkes. Dan kalau kita bayangkan kita mengetes ada 1.000 pasien, itu ada 4.000 GB atau 4 tera. Gimana dengan di Korea Selatan yang setiap hari atau setiap minggu mengetes 20.000 orang? Ya udah sekian petabyte datanya. Jadi kita masuk ke realm big data di mana itu adalah bagiannya data science. Tapi gimana sih sebenarnya cara kita itu untuk memetakan genom katakanlah misalnya manusia gitu, yang ekstraknya itu gimana sih? Tadi kan aku cerita bahwa satu sequence genom manusia terdiri itu kan dari 3,3 miliar angka DNA, gitu kan. Nah, caranya itu ini sebenarnya sangat complicated dan akan terdengar oversimplified. Tapi pada intinya adalah DNA dimasukkan ke dalam suatu mesin yang sangat sophisticated, kemudian dipotong-potong oleh mesin supaya bacanya lebih sederhana, kemudian di sana ada involve enzim, ada yang namanya fluorescent tagging untuk mewarnai setiap angkanya supaya dibaca oleh sensor mesin dan seterusnya. Setelah semua diproses, akhirnya komputer bisa kemudian membaca kayak gitu. Dari awal sampai akhir itu ingat tulisan semua kalau misalnya dalam komputerisasinya A, C, T, G, TGA, TGC dan seterusnya sampai kalau manusia 3,3 miliar angka. Dan kemarin misalnya untuk coronavirus yang COVID-19 ini misalnya ya, itu kemarin itu kan ditemukan Januari tanggal 7 ya. Peneliti menemukan ini tuh jenis coronavirus yang baru. Seminggu kemudian sequence-nya udah jadi. Udah dipetakan semua. Ya walaupun dia tentu lebih kecil dari manusia ya, nggak segede manusia, tapi dalam seminggu bandingkan dengan misalnya zaman dulu coronavirus SARS tahun 2002 misalnya, itu butuh dari sekitar November sampai April tahun berikutnya untuk fully sequencing. Ini kita kemarin cuma seminggu. Seberapa jauh bioinformatics dan molecular biology kita udah maju gitu. Tapi itu bisa dibayangin aja kalau misalnya disimpan secara manual, mungkin itu bisa sebesar stadion kayaknya ya. Ini Naomi mau dengar nggak? Aku semalam sempat wondering itu kira-kira besarnya seperti apa sih? Gimana tuh? Aku cari-cari, ada suatu website namanya yourgenome.org yang isi itu peneliti genomic sequence dari Eropa gitu ya. Mereka bilang kalau 3,3 miliar angka genom manusia itu misalnya divisualisasikan, kira-kira kayak gini, itu akan sama dengan tumpukan buku paperback ditumpuk sepanjang 60 meter tingginya. Atau buku telepon yang Yellow Pages itu bahasa Indonesia apa sih itu namanya? Buku direktori telepon lah ya. Yang biasanya 500 halaman itu. Kalau itu bisa ngisi 200 buku kayak gitu. Atau ada lagi. Kalau misalnya mau dibacakan satu-satu angkanya dengan kecepatan 1 huruf per detik selama 24 jam sehari, butuh 100 tahun untuk bacanya. 100 tahun. 100 tahun. Atau ini terakhir nih. Kalau dijereng gitu ya, panjangnya itu akan totalnya 3.000 km. Jarak dari kalau katanya ini dari New Delhi ke Hanoi. Sebesar itu. Sebesar itu. Mungkin padahal kecil banget ya, tapi kalau misalnya di ini ternyata gede juga ya hitungannya. Tapi itu kan mungkin genomic sequence yang hitungannya cukup gede ya. Tapi kalaupun hanya misalnya data kesehatan yang misalnya kita dapat dari testing COVID gitu, itu tetap bisa dimanfaatkan oleh bioinformatika karena kan itu informasi cukup banyak ya. Misalnya kita testing itu pakai PCR test kit kan kalau COVID itu, kemudian ditambah juga informasi orangnya usianya di mana, kenanya di misalnya kecamatan mana, dia tanggal berapa, ketemu kontak sama orang berapa, itu kan himpunan informasi yang cukup banyak ya, memadukan dari sosiodemografi, biologi, itu semua bisa diolah juga oleh bioinformatika. Bisa dilakukan misalnya kita melakukan clustering mana pasien yang positif, mana yang negatif gitu. Ini pasien ini berasal dari mana gitu. Ini informasi yang di Korea Selatan, di Italia kan di-share kan clustering, ini pasien dari daerah mana gitu, ini dari mana clusteringnya lengkap gitu kan. Kalau kita kan hal itu nggak di-share kan. Jadi sistem informasi
yang dari hulu sampai hilir, dari kita mengambil sampel pasien sampai akhirnya tempat di mana penularan itu terjadi, seperti yang terjadi di Korea Selatan atau Italia, ada petanya, oh ini di daerah ini, bahkan ada berapa banyak itu. Nah, itu adalah bioinformatics. Sains Sekitar Kita juga bisa Anda dengarkan di Spotify, iTunes, dan platform podcast lainnya. Kita balik lagi di podcast Sains Sekitar Kita, dan kita sekarang udah di season 2 nih, ngulik soal bioinformatics dan early parikesit. Saya Naomi Liandra ditemenin sama Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Sebenarnya COVID-19 ini kan masih menyimpan misteri ya. Virusnya aja belum dipahami secara utuh, vaksinnya juga belum ada. Nah, sebenarnya ini juga bukan satu-satunya penyakit yang belum ada obatnya. Bahkan kandidat obat masih terus dicari kan, misalnya aja kayak untuk kanker juga seperti itu. Nah, disinilah the wonders of bioinformatics, di mana berbagai ranah ilmu itu ketemu untuk sama-sama nemuin obat terhadap suatu penyakit. Nah, kita tadi udah coba ngobrolin bagaimana bioinformatika ini perannya dan ability-nya untuk memajukan riset obat itu cukup keren ya. Tapi Naomi sendiri tahu nggak sebenarnya proses pencarian obat itu sebenarnya gimana sih? Coba take a guess gimana kira-kira? Sebenarnya untuk pencarian obatnya, I don't know. Pesan di Tokped gitu. Mungkin untuk cari obat sih simpelnya beli aja di e-commerce kan banyak ya. Gitu ya kan. Kita ketik aja penyakit kita apa, ntar keluar tuh di googling. Biasanya Google tuh semua bisa tahu di situ. Mungkin kayak gitu nggak? Apa gimana? Kalau gitu pesan obat COVID udah ada belum ya? Coba Olivia jelasin ini gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau ini sekali lagi in a nutshell ya. Proses pencarian obat itu secara umum itu melalui berbagai tahap ya. Kalau misalnya dikeluarin perizinannya, bla bla bla, funding, dan pada intinya itu akan menjadi yang pertama kita lakukan tes in vitro atau pengujian di laboratorium ya kan. Misalnya kandidat obatnya itu kita uji ke sel protein apa atau bagian yang ingin kita target misalnya. Kalau misalnya secara pengujian sel di lab udah oke, oh ternyata ini kayaknya bisa lanjut deh. Terpilih lah ya bahasanya begitu. Ya lumayan memenuhi kriteria gitu lah. Kita lanjut ke namanya in vivo testing atau uji kepada hewan. Okay. Kan biasanya kita pakai testing itu pakai monyet atau kadang pakai tikus atau apa kayak gitu kan. Walaupun ini sedikit ditentang oleh beberapa kelompok misalnya PETA dan tapi kebanyakan masih menggunakan in vivo testing. Kalau misalnya hewan udah oke, udah misalnya cocok lah kandidatnya bisa maju, baru kita masuk ke clinical trials, yaitu kita coba ke manusia kayak gitu. Dan ini pun ada kayak sub prosesnya banyak banget, tapi secara umum prosesnya kayak gitu. Nanti kalau clinical trials di manusia udah oke, dapat approval dan seterusnya dan paten bla 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 itu semua ya, baru itu masuk ke market dan bisa digunakan. Kurang lebih kayak. Nah, bioinformatics itu masuknya dia menambahkan satu proses di depan yang tadi in vitro, in vivo, clinical trials. Sebelumnya di awal banget untuk mempersingkat proses, ada yang ditambahkan namanya in silico. Silico kan silico chip komputer, ya kan. Jadi simulation testing obat itu sebelum bahkan masuk kita ke sel, udah kita bisa simulasikan dulu di komputer karena ada bioinformatics itu. Dari situ dulu baru semuanya berproses. Daripada kita nyoba satu-satu di lab ya apa kan cepet banget kalau misalnya kita bisa lihat di komputer ya. Ya memang harus didigitalkan dan kita kan dapatnya dari lab. Kalau sentral yang di Amerika itu kan NCBI punya, tapi nggak hanya NCBI tapi Jepang itu punya DDBC, Uni Eropa punya ABI. Parameter algoritma yang digunakan itu untuk menentukan kandidat ini efektif untuk reseptor ini tuh parameternya apa sih Pak yang digunakan? Ini kalau sebenarnya ini saya bicara garis besar itu ada namanya thermodynamics dan kinetics ya. Reaksi kimia itu terjadi kalau spontan kan istilahnya. Ya kalau reaksinya spontan ya itu pasti terjadi, target itu bisa kita tembak gitu. Dan salah satunya adalah parameter kinetik. Itu berapa lama itu kita membandingkan parameter thermodynamic dan kinetik dari obat dengan yang bukan obat. Jadi yang bukan obat itu parameter thermodynamic dan kinetiknya harus lebih jelek. Oke, berarti saya masih coba terus nih untuk cerna penjelasan yang barusan kita dengerin bareng-bareng ya.
Nah, tadi Dokter Ali kan sudah menjelaskan ya dalam simulasi tersebut kan apa sih kriterianya untuk obat itu bisa oke dan nggak oke. Tapi juga ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan gitu. Kayak misalnya kalaupun misalnya kandidat obat bisa menarget target proteinnya atau menyerang virusnya secara efektif oke. Tapi ada misalnya efek samping nggak sih terhadap tubuh? Misalnya kan secara simulasi itu kan bukan hanya kandidat obat dan target proteinnya ya, tapi kan itu juga disimulasikan simulasi tubuh, organ, sistem pencernaan dan lain-lain gitu. Ada nggak sih kayak efek samping gitu? Nah, beliau ini menceritakan hal tersebut tuh dengan cukup passionate kemarin itu. Itu yang sederhananya. Tapi ada lagi satu lagi selain thermodynamic dan kinetik, ada namanya indikator ADMETOX atau Adsorption, Distribution, Metabolism, and Toxicology. Jadi setelah kita tahu ini obat ini dia bagus ya berdasarkan thermodynamic dan kinetik. Pertanyaan selanjutnya, ini obat bisa dipakai nggak? Ini obat aman nggak gitu kan? Ada nggak algoritma prediksi untuk memprediksi bahwa obat ini bisa dipakai dan aman ya? ADMETOX itu. Jadi ADMETOX itu kalau di kimia medisinal itu adalah perjalanan obat dari dia kita telan sampai ke organ sasaran dan kelebihannya tuh nanti dibawa ke liver gitu. Jadi parameter ADMETOX itu kan apalagi ada toxicology ya. Kita tahu ini toksik gak nih senyawa ini. Kalau toksiknya masih pada ambang batas yang diterima, itu kita bisa kembangkan obat ini. Tapi kalau terlalu toksik kita nggak bisa kembangkan gitu. Bisa nggak sampai ke organ sasaran? Itu ada indikatornya. Oh ini sampai gitu. Misalnya kita mau penyakit jantung ini sampai ke jantung, jangan sampai ini obat kita telan taunya nyampainya kemana gitu, ke otak atau kemana gitu. Nanti setelah break kita masih akan ketemu Dr. Arli Parikesit dan ngebahas soal bioinformatics. Nah, ada nggak nih bahaya yang mengintai dengan pengembangan bioinformatics itu sendiri? Sains Sekitar Kita bisa Anda dengarkan di KBR Prime, Spotify, iTunes, dan platform podcast lainnya. Oke, kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita Season 2. Masih membahas soal bioinformatics dan kenalan sama Dr. Arli Parikesit. Saya Naomi Liandra ditemanin sama Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Nah, otak kita ini kan bekerja kayak parasut gitu ya, harus kebuka gitu. Nah, sekarang kebuka banget nih soal apa itu bioinformatics dan gimana kegunaannya. Tapi kalau kita mau ngelompat ke masa depan nih ya, kira-kira nih bakal kayak gimana lagi sih ke depannya? Iya. Itu menarik sih pertanyaannya Naomi, karena aku sendiri suka banget kalau misalnya baca buku atau baca film tuh topiknya kayak hal-hal yang distopia atau utopia di masa depan gitu kan. Jadi itu salah satu pertanyaan yang aku kemarin gak sabar untuk naikkan ke Pak Arli gitu. Berdasarkan penjelasannya Pak Arli, nampaknya potensi dari bioinformatics itu benar-benar infinite lah. Waktu itu aku tanya ke beliau pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepalaku waktu itu. Di dalam imajinasi tergila para peneliti itu bioinformatika suatu saat nanti bisa achieve apa sih Pak? Kalau kita bicara imajinasi terliar itu bisa menciptakan utopia atau distopia nih kan. Nah kalau utopianya ya tentu yang baik-baik dong gitu kan. Kalau kita bicara utopia ya artificial intelligence, dia bisa menyelesaikan penyakit namanya COVID-19 itu udah nggak ada lagi, dan kanker mungkin bisa kita kalahkan, ya, semua penyakit bisa kita kalahkan, ya hidup kita bisa panjang gitu. Bahkan nanti ke depannya stem cell itu akan tersedia dengan mudah. Jadi misalnya ekstrimnya kuping kita kepotong langsung ganti, tek. Jantung kita jebol langsung ganti, tek. Pindah consciousness ke. Ya pindah consciousness, nah itu bisa juga itu kalau udah film. Seperti ya banyak film itu. Nah tapi kalau distopianya apa dong berarti? Nah itu dia ya. Sebagaimana nasib dari berbagai temuan sains lainnya, kayak misalnya nuclear science gitu. Bioinformatics itu juga berpotensi untuk punya cerita akhir yang cukup menyeramkan. Kalau distopia tuh kita tahu sekarang ini ada suatu teknologi yang mematikan gitu ya. Dia berbasis artificial intelligence, itu disebut sebagai killer robot. Kalau pernah dengar
Dan ini sudah banyak beberapa universitas saya tahu udah membuat forum group discussion tentang ini, membahas soal ini. Jadi killer robot itu adalah suatu artificial intelligence agent atau robot yang didesain dengan supervisi manusia yang sangat minim, bahkan tanpa supervisi sama sekali, yang bisa mengidentifikasi musuh secara langsung. Asasinasi gitu ya. Iya, melakukan assassination ya atau pembunuhan, dan gak hanya itu tapi bisa kita aplikasikan di perang. Dalam perang skala besar sekalipun. Jadi perang di dunia masa depan itu adalah perang tanpa manusia. Ini robot-robot yang bertarung persis seperti kalau kita nonton ya katakanlah kartun-kartun Jepang gitu kan, atau mungkin manusianya tetap ada tapi dia terlindung di balik tebalnya itu apa armor atau baju zirah ya, cyborg gitu. Ya, itu imajinasi yang paling liar. Seru juga ya soal bioinformatics ini. Dan kita punya apa lagi nih kira-kira untuk episode berikutnya? Aku makin gak sabar nih Lutfi. Rahasia dong. Tadi mungkin juga belum jelasin ya, sebenarnya Sains Sekitar Kita season 2 ini akan ada 12 episode ya kan, dan kemarin waktu interview fieldnya cukup banyak. Nah ini kan di bioinformatics medical research ya. Nah untuk episode 2 ini salah satu episode favoritku adalah kita akan cari tahu gimana sih sebenarnya otak koruptor itu bekerja. Wow. Jeng-jeng. Keren nih bakal. Ya, pokoknya nggak sabar banget ya gimana caranya otak koruptor itu bekerja. Itu tuh bocorannya nanti nih ya. Iya, jadi kalau besok mau jadi koruptor harus dengerin podcast kita. Oke. Thank you Lutfi. Untuk masukan dan saran bisa kirim email ke podcast@kbrprime.id, dan jangan lupa ikutin juga update soal podcast Sains Sekitar Kita di media sosial KBR, juga di The Conversation Indonesia. Bye. Sains Sekitar Kita bisa Anda dengarkan di KBR Prime, Spotify, iTunes, dan platform podcast lainnya.